Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak intinya kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita banyak kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi dengan kami obrol-obrol santai lagi dengan Ustadz Royan Utsani di Ramadan, bulan Ramadan yang 10 hari terakhir kita seringkali ngobrol atau banyak tema tentang Lailatul Qadar. Juga selain itu ada topik lagi tentang iktikaf. Bagaimana sih atau definisi atau apa saja tentang Lailatul Qadar, juga iktikaf itu. Mohon pencerahannya Ustadz untuk bisa bermanfaat bagi kami, juga lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman semua yang menyimak video ini. Monggo kami persilahkan waktunya. Nggih, matur suwun Kang Roma. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, para pemirsa, bahwa yang dinamakan malam Lailatul Qadar itu ada di dalam Al-Qur'an. Yang mana malam hari itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an dengan jumlah wahidah. Artinya sekali turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, seperti itu. Nah, inna anzalnahu fi lailatil Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ya, yang sekaligus itu di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu sangat istimewa sekali. Yang ketika Allah berfirman ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apakah kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Di situ disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kalkulasinya ya sekitar 80 tahun lebih. Masya Allah. Jadi kalau kita beribadah di malam tersebut ya, seolah-olah ya usia kita itu ditambah ya, dan berkah ya sepanjang 83 tahun. Karena Allah tahu ya, agama ini tahu bahwa usianya umat Islam itu mungkin nggak sampai 83. Ya rata-rata sekarang berapa kira-kira ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, A'mar ummati ma baina sitina ila sabain. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, seperti itu. Dan sangat sedikit yang melebihi itu. Kalau ada lebih mungkin bonus, seperti itu ya, seperti itu. Dan itu yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tempat di mana Al-Qur'an turun dengan sekaligus. Nah, seperti itu. Kemudian ya, apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Atau pertanyaan pertama, kapan malam Lailatul Qadar? Itu ya. Kapan malam Lailatul Qadar? Ya, malam Lailatul Qadar itu ya disebutkan di dalam hadis turunnya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sepertiga. Ya, sepertiga akhir. Ya, jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu turunnya malam Lailatul Qadar. Apakah pasti turun? Pasti turun. Karena disebutkan ya turunnya seperti itu. Peluangnya. Nah, sekarang peluangnya di malam ganjil. Ya, ada riwayat dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil. Maka carilah di malam ganjil, kata Nabi SAW. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim berharap untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Nah, pertanyaannya itu. Bagaimana? Nah, bagaimana? Maka jawabannya adalah kita ya diusahakan untuk beriktikaf. Iktikaf itu apa? Nah, iktikaf itu adalah melakukan kegiatan. Ya, istilahnya berdiam diri di masjid, di tempat ibadah yang itu kita mengharapkan banyak pahala. Nah, apa isinya? Isinya bisa baca Quran, berzikir, nanti malamnya qiyamul lail ya, sebelumnya taraweh,
Nah, itulah amal-amalan yang kita lakukan selama kita mengharapkan malam Lailatul Qadar, seperti itu. Ada doa khusus enggak? Memang tidak ada doa khusus, tetapi Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, pernah bertanya, wahai Rasul, apa yang kita ucapkan, apa yang kita itu doakan ketika kita itu mengharap malam Lailatul Qadar? Allahumma ini innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa ketika kita mengharap malam Lailatul Qadar, seperti itu. Ya, insya Allah ya, selama 10 hari terakhir itu peluangnya ya, malam ganjil itu insya Allah akan turun, betul-betul turun malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita bisa memperoleh malam Lailatul Qadar dalam hidup ini, katakanlah 5 saja, berarti 5 kali 83 tahun, berarti berapa? Sudah ratusan, itu. Karena usia kita mungkin tidak sepanjang orang-orang zaman dahulu, Kang. Zaman dulu kaum Samud, kaum Ad itu usianya 450 tahun, usianya 500 tahun. Tapi mereka nggak menemukan malam Lailatul Qadar, mereka nggak menemukan Ramadan, amal ibadah dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Masya Allah. Jadi kita bisa beribadah, kita bisa sholat, berzikir, ngaji, baca Quran dan lain sebagainya di ketika kita mengharap malam Lailatul Qadar tadi. Ya, kalau kita sibuk, wah pertanyaannya, sibuk bekerja, saya kan pekerja kantoran, seperti itu. Ya, memang tidak harus ya 24 jam ya. Tapi paling tidak kita menghidupkan malam. Paling tidak kita sholat taraweh. Ya, setelah taraweh paling enggak nanti malam kita bangun ya toh, baca Quran ya, berzikir ya. Kalau memang tidak bisa 24 jam, paling enggak 4 jam. Kalau enggak bisa 4 jam, paling enggak 1 jam. Wah, itu ya, ikhtiar ya, seperti itu. Kalau di masjid-masjid kan sering kita jumpai dengan isi dengan kajian-kajian itu. Kajian selang buka di sebulan di terakhir atau di Ba'da Tarawih atau Ba'da Subuh itu. Ya, hal-hal yang bermanfaat pada Allah. Betul. Itu salah satu ikhtiar dalam meraih malam Lailatul Qadar, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Peluangnya di malam ganjil 10 per hari terakhir. Ya. Kemarin di kantor itu kan ada teman ya. Saya karena situasi kemarin awal Ramadan ada yang di Sabtu, ada yang Ahad. Ya. Nah, itu ada yang nyeletuk, teman bertanya, "Lah, besoknya Lailatul Qadar malam ganjil terus yang gresik endi ya?" Terus itu ya, oleh sebab itu kita itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir mawon. Ya, siapa tahu malam ganjilnya ya kan, kalau ini mengikuti Saudi katakanlah, atau mengikuti negara terdekat, atau ya sesuai dengan ru'yah kita kemarin, atau sesuai dengan perhitungan hisab kemarin ya toh, kita yakin bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kita ya harus berikhtiar di 10 malam terakhir itu. Iya. Siapa tahu malam ganjilnya itu enggak hari ini katakanlah, besok atau gimana itu kan, seperti itu. Tapi yang jelas kita harus siap-siap gitu kan, harus setiap hari dimaksimalkan di hari. Iya, betul, 10 hari terakhir itu. Asrul Awakhir. Kalau ada yang di kajian-kajian ada yang bertanya, ya saya tanya kembali ke Ustaz, ciri-ciri yang menemui tanda-tanda atau ciri-ciri menemui malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Oke, memang di sini tidak saklek ya, tidak begitu orang pasti dapat Lailatul Qadar, tidak seperti itu, karena wallahu alam ya, tidak ada yang tahu. Tetapi paling tidak ya ada beberapa riwayat ya toh, yang mengatakan setelah malam Lailatul Qadar itu paginya sejuk gitu kan. Kemudian itu mungkin bisa ciri-cirinya seperti itu. Kemudian hati menjadi tenang ya, jiwa menjadi tentram itu. Kemudian ada efeknya, asarnya itu kan, kita tambah soleh dan lain sebagainya. Itu salah satu ciri memperoleh malam Lailatul Qadar. Seperti itu kan. Jadi memang tidak saklek ya, tidak pasti ini pasti itu, tidak, tetapi paling tidak ya paginya sejuk, atau mungkin tanda alam lah seperti itu. Ada tanda alam, ada tanda dari hamba tersebut gitu, itu. Tapi yang jelas kita tidak bisa
memastikan. Oh, aku menemui Ya. Lailatul Qadar. Ada teman yang menyatakan aku menemui Lailatul Qadar. Tidak bisa kita pastikan Tidak seperti bisa itu, dipastikan. karena hal itu kan peristiwa gaib. Ya. Pahala kemudian ganjaran itu sebenarnya kan gaib. Kita hanya harap-harap cemas ya gitu. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan. Oke. Terima kasih Ustaz Royan. Banyak sekali hikmah yang kita petik tentang Ramadan, tentang hal-hal tema-tema Ramadan, entah itu Lailatul Qadar, entah itu iktikaf di masjid. Semoga banyak manfaatnya yang bisa kita petik, bisa bermanfaat, menambah iman kita, dan juga iman teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.